Pada suatu hari di rumah sakit, Ibu Shelley yang ditemani oleh suaminya beserta anaknya yang berusia 1,5 tahun datang ke administrasi dengan keluhan susah bab atau konstipasi selama 5 hari. Ibu Shelley mengatakan bahwa anaknya mengalami kesulitan saat buang air besar. Pagi Bu, pagi Pak. Ibu ada keluhan apa ya? Saya di sini, anak saya tuh susah kursus. Sebelumnya boleh minta data Ibu seperti KTP, BPJS, gitu. Boleh. Di bawah. Sebentar ya Bu. Atas nama Ibu Sela. Ini ya Bu, tunggu sebentar ya Bu. Nanti kami panggil kembali untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian perawat bagian administrasi memberikan data-data pasien kepada perawat yang bertugas untuk memeriksa pasien. Permisi Bu. Bu, ini data-data pasien Bu atas nama Ibu Sela. Bentar ya, saya lihat dulu. Oke. Silakan pasien ini disuruh masuk ya, Sus ya. Ibu, permisi ya Bu. Iya. Lalu pasien pun disuruh masuk. Atas nama Ibu Sela saya masuk. Selamat pagi Bapak Ibu. Tadi saya mendapat data yang diberikan oleh Ibu sementara, benar dengan Ibu Selamita dan Bapak Martinus. Dan anak Ibu bernama Mita, umur 1,5 tahun, dan keluhannya yaitu susah BAB ya Bu. Iya. Baik Bu, setelah saya baca-baca data-data yang sudah saya dapatkan, mari kita terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Ibu bisa ikut saya dan membawa nanti. Kemudian perawat memeriksa pasien. Bu, silakan anaknya ditaruh di atas sini ya Bu ya. Bu, selama ini anaknya sering makan apa ya Bu? Kenapa bisa mengalami ini? Daging sih. Oh, daging yang dihaluskan ya? Oh, Ibu sering kasih daging yang dihaluskan gitu ya sama anak Ibu ya? Sayur apa sering dikasih makan sayur langsung? Oh, gitu ya. Ini anaknya tidak rewel, bisa sudah selesai melakukan pemeriksaan. Kita kembali ke ruangan lagi ya Bu. Setelah selesai diperiksa oleh perawat dan orang tua pasien pun kembali ke ruangan dan menjelaskan hasil pemeriksaannya. Baik, Bapak Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan kepada anak Ibu. Di sini yang berhak untuk melakukan diagnosa atau memberikan apapun anak Ibu itu dokter. Jadi Ibu tunggu sebentar biar data-datanya ini saya berikan ke dokter, biar dokter nanti yang menjelaskan kepada Ibu apa penyakit anak Ibu dan apa penyakit Ibu. Setelah selesai, perawat pun memberikan hasil pemeriksaan kepada dokter. Selamat pagi Dok.
Kan saya tadi sudah melakukan pemeriksaan kepada pasien yang berada di salam empat. Ini hasil pemeriksaannya. Dok, apakah saya bisa memanggil pasien yang masuk? Silakan. Kasih dok. Kemudian perawat memberitahukan kepada orang tua pasien untuk masuk ke ruangan dokter. Pada Ibu Selina Martin, silakan masuk. Baik Bu, di sini saya lihat dari data yang diberikan perawat tadi. Anak Ibu mengalami konstipasi dikarenakan mungkin pola makannya yang tidak sehat ya Bu, atau kurang nutrisi yang diberikan. Iya dok, soalnya anak saya kurang makan sayur. Baik Bu, di sini saya akan menyarankan Ibu silahkan nanti datang ke ruangan ahli gizi anak supaya ahli gizi memberikan pola makan yang baik untuk anak Ibu ya Bu. Baik dok, terima kasih ya dok. Saya permisi dulu ya Bu, sama-sama. Setelah orang tua pasien mengetahui hasil diagnosa dokter bahwa anaknya mengalami konstipasi, dokter menjelaskan dan menyarankan untuk berkonsultasi langsung dengan ahli gizi langsung agar mengetahui pola makan yang baik untuk anaknya yang mengalami konstipasi. Selamat pagi dengan Ibu saya dan Bapak Martin. Saya ke ahli gizi. Di sini saya mendapatkan data bahwasannya anak Ibu mengalami konstipasi ya Bu, atas nama menikah dengan usia 1,5 tahun. Baik Bu, di sini saya sebagai ahli gizi akan memberikan nutrisi yang baik untuk anak Ibu yang mengalami konstipasi. Selama ini anak Ibu kurang makan sayur ya Bu? Iya Bu, anak saya kurang makan sayur, kurang juga makan bolong Bu. Baik Bu, di sini saya akan menyarankan anak Ibu diberikan makanan dengan sayur yang tinggi serat, seperti sayur-sayur dan hijau. Itu contohnya seperti bayam, cukup direbuskan saja Bu dan diberikan sedikit garam. Dan juga buah-buahan Bu, buah-buahan yang mengandung banyak air seperti apel, pir, juga jeruk ya Bu. Dan juga kacang-kacangan itu penting Bu, yogurt, dan yang paling penting itu air mineral Bu, diberikan secukupnya kepada anak setiap hari. Baik Bu, gimana apakah Ibu mengerti? Jadi Bu, sekiranya kalau misalkan anak Ibu mengalami konstipasi lagi, Ibu bisa datang lagi ke rumah sakit untuk konsultasi lagi pada saya dan juga dokter. Baik Bapak, anaknya diperhatikan juga ya Pak makannya Pak. Baik Bu, saya permisi dulu. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama Bu. Sampai Pak. Setelah ahli gizi menjelaskan tentang makanan apa yang baik dikonsumsi oleh anaknya yang mengalami konstipasi, orang tua pasien pun keluar dari ruangan ahli gizi. Nah, saran dari kami buat ibu-ibu, jaga pola makan anaknya, beri anaknya makan yang bernutrisi supaya anaknya tidak terkena konstipasi. Tamat.